minasan! Karena Record of Ragnarok rilis 2 chapter sekaligus, jadi kita bahas satu-satu ya. Ini dia chapter 93 dengan judul Layang-Layang Melintasi Surga. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Heimdall yang berteriak bahwa Okita Soji memakai kekuatan pedang biru di tubuhnya untuk menghadapi Dewa Pedang Susanoo. Kita pun diperlihatkan kedua petarung yang mengeluarkan aura dari tubuhnya masing-masing. Melihat hal itu, para penonton yang merupakan seniman terkenal dari umat manusia berkomentar, jika warna biru Okita sungguh sangat pekat dan indah, seperti hidupnya juga ikut membara. Dan inilah dia panel yang viral di mana-mana. Akhirnya Okita Soji memperlihatkan Volunnya. Okita berterima kasih karena Valkyrie yang selalu ada di sampingnya. Valkyrie yang wajahnya belum terlihat jelas ini menjawab, keinginan Okita itu juga keinginannya. Jangan pedulikan apapun, ayunkan saja pedang itu sepuas Okita. Karena dirinya adalah Valkyrie yang menemani jiwa pendekar pedang. Rupanya dia adalah Valkyrie ke-6 bernama Skullmold. Keduanya pun bersama-sama mengeluarkan semua kekuatan yang ada di dalam diri Okita saat ini. Wah, apakah ini artinya selama ini Okita bertarung dengan kekuatannya sendiri, di mana Volun itu berfungsi untuk menahan raga Okita, mirip seperti Raiden minasan? Gold lalu menanyakan pada Brunhilde apakah Okita dan kakak Mold akan baik-baik saja. Saat Gold melihat mereka berdua, perasaannya jadi tidak enak. Brunhilde pun menjawab, sebagai seorang gadis pejuang, Gold pasti juga merasakan hal ini. Menang atau kalah, ini akan menjadi pertarungan terakhir bagi mereka berdua sebagai pendekar pedang. Karena sekarang Okita telah bersatu dengan Onigo. Ia memiliki kekuatan yang bisa membakar tubuhnya sendiri. Normalnya, dia tidak akan bisa menahan kekuatan itu. Tubuh Okita Soji seharusnya sudah rusak sejak lama. Dan itu berkat kekuatan Skullmold. Sebagai pendekar pedang, Okita Soji telah berkembang pesat. Jika saja dia tidak meninggal karena penyakit, maka Brunhilde akan menyambutnya. Pedang dari seorang pendekar pedang. Semua potensi yang dimiliki oleh Okita Soji terkonsentrasi pada saat ini dan dikeluarkan secara paksa. Dengan kata lain, Okita Soji sedang mempertaruhkan segalanya untuk momen ini. Agar Okita mendapatkan tubuh yang sempurna sebagai pendekar pedang, untuk itulah Valkyrie ke-6 Skullmold bersamanya. Dengan kekuatan pedang waktu yang ada di dalam nama itu, Okita Soji sudah bersiap untuk meninggalkan semua yang ia miliki ke dalam pedangnya untuk pertarungan saat ini. Ketika Susanoo masih takjub melihat kebangkitan Okita, pertarungan pun kembali dimulai. Okita dengan cepat sudah menerjang mendekati Susanoo sekaligus menyerangnya. Tetapi Susanoo berhasil menepis serangan itu, kemudian menyerang Okita seakan-akan Okita telah terbelah minasan. Namun tampaknya itu hanyalah ilusi. Okita kini telah berada di belakang Susanoo untuk menebasnya. Inilah dia, Hiryu, naga terbang. Susanoo mampu menghindar dengan menunduk sembari menyerang tepat pada kepala Okita. Tapi Okita sudah berada di belakang Susanoo untuk langsung menyerangnya. Okita pun mengaktifkan teknik Hasuryu, gelombang naga. Namun diblokir oleh Susanoo. Kemudian Okita berpindah ke belakang Susanoo untuk menyerang dengan Torao, ekor harimau. Saat itulah Susanoo tampak terdesak karena Okita terus melakukan serangan beruntun. Yah, meskipun Susanoo dapat mengatasinya dan ikut menyerang juga, tetapi selalu saja tubuh Okita sudah berpindah tempat. Susanoo mengakui jika kecepatan Okita ini bukanlah gerakan yang realistis. Meski ia mampu menghalangi atau menghindar, teknik selanjutnya akan segera datang. Susanoo tidak bisa melakukan serangan balik atau melarikan diri. Dan inilah dia, skill tanpa cooldown, seakan-akan Susanoo sedang diamuk masa. Mulai dari hujan musim panas, Samidare, langit cerah, Kumona, bayangan gunung, Yamakage,
gelombang bulan Sukiha, kabut kiri, kembalinya gelombang, bayangan pemberani, barisan angsa, Ganretsu, burung layang-layang, ekor naga, Ryuo, roda, serangan balik, Ying, ketiadaan, Fuzai. Sampai ngos-ngosan baca semua tekniknya ini ya minasan. Namun semua serangan itu mampu ditangkis oleh Susanoo. Heimdall berteriak jika Okita memamerkan serangan tanpa hentinya itu dengan sangat ganas. Susanoo nyaris tidak bisa bertahan dengan Shinra Yaoyorozu yang tidak tertembus. Sebagai pembawa acara kondang, Heimdall bahkan tidak mengerti apa yang terjadi saking cepatnya gerakan Okita minasan. Zeus pun tertawa melihat Susanoo dan Okita yang luar biasa. Menurut Hermes, sepertinya Shinra Yaoyorozu juga berevolusi saat bertarung. Ares pun terbelalak bertanya-tanya, mungkinkah Okita telah melampaui evolusi? Zeus pun memamerkan ototnya yang kekar saking bersemangatnya. Menurutnya, seharusnya itu tidak mungkin terjadi. Rangkaian teknik dari gerakan-gerakan seolah Okita sebagai manusia telah melampaui batasannya. Heisuke tak percaya dengan apa yang ia lihat. Baginya, Okita benar-benar luar biasa. Shinpachi kemudian menanyakan pada Isami Kondo, apa ada teknik rahasia seperti itu di Shieikan? Tetapi Isami Kondo menjawab, itu mustahil. Setiap serangan adalah pedang mematikan dari Tennen Rishin Ryu. Bisa dibilang, teknik pedang yang bisa membunuh musuh dengan sekali tebasan. Pedang yang bisa meluncurkan serangkaian serangan berturut-turut. Tidak ada cara logis bagi tubuh untuk mengatasinya. Isami Kondo lantas bertanya-tanya, sejak kapan dan di mana Okita mendapatkan teknik seperti itu? Isami Kondo bahkan tidak mengetahui visi serangan Okita Soji. Tapi yang mengamati semua perasaan Okita saat itu hanya satu orang. Kita pun diperlihatkan putra Eukiya Heigoro, yaitu Ichimatsu. Dia adalah adik dari Okita yang terus menyemangatinya. Wah, kasihan juga masih kecil sudah pindah alam ya minasan. Kilas balik terjadi di kediaman Eukiya Heigoro. Di tahun-tahun terakhir kehidupan Okita Soji, meski dia sakit parah dan bahkan tidak bisa mengayunkan pedangnya, dia tetap tidak pernah meninggalkan pedangnya. Okita tampak menulis tusukan cakar iblis. Ketika Ichimatsu membawakan makanan, ia juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh Okita. Ichimatsu mengingatkan agar Okita segera beristirahat. Namun Okita menolaknya dengan berkata, "Mada-mada." Kemudian terbatuk keras. Ichimatsu mendekat dan memintanya untuk tidak melanjutkannya lagi. Karena kalau Okita tidak beristirahat dengan benar, kakaknya itu bisa mati. Rupanya Okita sampai terbatuk darah. Ia bahkan memohon pada Ichimatsu untuk membuat lebih banyak tinta. Ini adalah teknik untuk mengalahkan musuh dalam jumlah besar di medan perang. Okita mereformasi gaya berpedang Tennen Rishin Ryu dengan menyusun lebih dari 80 postur. Okita telah menciptakan teknik serangan berturut-turut yang benar-benar baru. Okita yang kesakitan mengatakan bahwa ia bersama dengan Kondo serta yang lainnya akan tetap bertarung. Kita pun diperlihatkan ada Black Cat yang ngintip minasan. Apakah itu jelmaan Susanoo? Dijelaskanlah apa yang lahir saat Okita terbaring di tempat tidur karena penyakitnya bersamaan dengan keputusasaan imajinasinya. Sesuatu yang jauh dari kenyataan karena yang ada hanya gerakan yang melebihi kemampuan manusia. Tapi lebih dari itu, pedang Okita Soji melampaui logika manusia. Kita pun diperlihatkan seolah ada 5 Okita yang menyerang Susanoo secara bersamaan. Okita bahkan digambarkan seperti burung elang dengan sayap yang terbuka, terbang tinggi ke atas langit. Dan chapter pun berakhir dengan persiapan Okita untuk teknik Tennen Rishin Ryu, layang-layang melintasi surga seperti pada judul chapter kali ini. Nah, apa yang terjadi selanjutnya minasan? Kita lanjut di video berikutnya ya. Dah.